Kita sedang bahas soal Panama Papers, Mas Meta. Akhirnya kan yang sekarang kita bicarakan, yang namanya ada itu cenderung jahat, yang namanya ada cenderung bersalah. Tidak seperti itu ya? Ya, saya kira soal itu memang harus clear dulu agar kita tidak memvonis di awal ya. Karena seperti yang tadi disampaikan, ini sebuah pintu masuk untuk investigasi lanjutan baik dari media maupun dari pihak pemerintah. Cuma yang menarik bagi saya adalah tadi yang di-highlight oleh Pak Agus, bahwa British Virgin Island itu yang terbesar bagi Indonesia. Yang kedua adalah soal manipulasi pajak yang harus kita antisipasi menggunakan negara-negara tax haven ini. Saya kebetulan punya pengalaman tahun lalu ketika bertemu dengan otoritas pajak dari BVI, kemudian Jersey dan Guernsey di Inggris. Yang menarik, yang paling tertutup dan kelihatannya tidak cukup kooperatif dari BVI. Dan kemudian ketika saya sempat diskusi dengan beberapa kawan, waktu itu ketemu dengan satu wartawan senior di The Guardian yang sudah investigasi ke BVI. Ternyata di BVI, perusahaan Indonesia paling banyak di antara seluruh negara tax haven itu ada di BVI. Jadi memang BVI ini menjadi kasus unik, akan menjadi kasus unik dan menjadi fokus bagi penyelidikan lanjutan buat Indonesia terkait dengan indikasi adanya manipulasi pajak atau penghindaran pajak. Saya kira ini sangat menarik karena dari dokumen-dokumen yang ada, saya pernah menginvestigasi satu kasus di mana itu memang terbukti aliran dana itu sampai ke negara-negara seperti itu. Dan itu mungkin menarik yang diungkapkan oleh Pak Presiden bahwa mungkin PPATK, pajak, dan lembaga lain bisa... Tax haven, suaka pajak itu jadi pengampunan pajak, maksud saya jadi solusi. Ya, saya kira ini memang masih debatable ya, apakah harus menjadi solusi atau tidak. Tapi yang penting saya kira sesegera mungkin data ini diolah oleh Direktorat Jenderal Pajak yang sekarang sudah membuat satu unit khusus. Dan PPATK tentu akan sangat berperan banyak menelusuri temuan-temuan yang nanti kalau saya tidak salah dalam waktu dekat Tempo akan juga melansir nama-nama itu gitu. Oke, Pak Agus, bagaimana dengan tax amnesty ini, sejauh mana koordinasinya sudah berjalan? Ya, tax amnesty kan itu konon sudah di parlemen ya. Nanti tentu mestinya PPATK juga ditanya. Tapi memang ada beberapa persoalan mengenai tax amnesty itu. Ya, karena sudah pernah juga Indonesia 2 kali melakukan tax amnesty. Tahun 60-an dan tahun 80-an dan tidak berhasil. Nah, mudah-mudahan tax amnesty yang ketiga ini harus memang bisa memberikan hasil maksimal. Tapi sifatnya tentu bukan menghapuskan kejahatan, tetapi adalah sebetulnya ini yang terlambat melaporkan pajak, diberikan kesempatan untuk melaporkan dan diberikan denda. Dan mereka tidak di-hassle, artinya tidak ditahan secara fisik kan, dia membayar gitu. Tapi di Indonesia ini masalahnya adalah menganut devisa bebas. Jadi kalau kembali ke Indonesia pun tidak boleh berupa valuta asing. Harus dikonversi ke rupiah. Dan harus dikonversi ke rupiah, harus ada holding period. Karena kalau dengan sistem devisa bebas, nanti dia belum 1 tahun udah kembali lagi ke luar negeri. Jadi paling bagus harus masuk menjadi di sektor real. Apakah jadi infrastruktur, jadi pabrik, jadi industri, atau jadi apa. Supaya juga langsung mendorong pembukaan lapangan kerja baru. Kalau cuma datangnya tuh uang 500 triliun, katakanlah ya targetnya 500 triliun, lalu masuk ke sistem perbankan, mau diapakan sama perbankan? Malah perbankan itu kebanjiran uang, akhirnya menjadi over liquidity, dan bisa menjadi masalah nantinya. Jadi harus dipikirkan juga, begitu uang itu masuk, mau dikemanakan gitu. Mas Arief, kemudian kita harus tetap menelusuri ya. Baik, Pak Agus lagi. Pak, nama-namanya sudah ditelusuri, sudah juga ketahuan siapa nama-namanya, artinya menunggu apa lagi? Proses apa lagi yang sedang dilakukan di PPATK? Kembali kepada Panama ini ya. Nama-nama orang yang... Kalau yang Panama ini... Ya, kalau yang di kasus Panama ini kan beberapa nama sudah ada di laporan hasil analisis kita. Jadi nanti kita juga sudah punya Satgas PPATK DJP.
Jadi mudah-mudahan kita minggu depan sudah bisa berkoordinasi nih dengan teman-teman DJP karena mereka juga pasti hari-hari ini bekerja keras. PPATK juga hari-hari ini sedang memetakan, sudah dibentuk tim dan sudah mulai kerja dari Baik, Pak tadi Agus. pagi. Mas Arief, dalam waktu dekat akan ada tulisan lagi. Sedekat apa mereka dengan kejahatan artinya kalau dari penelusuran ini? Ya itu yang saya katakan tadi. Yang paling utama menurut saya adalah adanya sejumlah nama, yakni mereka yang bukan berasal dari kalangan pengusaha, tapi dari pejabat publik. Nah ini menurut aturan internasional mestinya mereka tidak boleh membuka rekening, account perusahaan di negara-negara tax haven gitu. Nah tapi saya kira dalam banyak kasus perusahaan-perusahaan seperti Mossack Fonseca juga main mata juga, jadi dia buka juga kesempatan itu. Nah kami akan coba telusuri di situ, dan kalau jumlahnya signifikan saya kira patut dipertanyakan dari mana. Kuat diduga korupsi, tapi itu mesti dipastikan. Nah yang lain yang saya katakan adalah penggunaan fronting ya, orang-orang yang tidak dikenal untuk menguntungkan orang tertentu. Terima kasih Mas Terima Arief, kasih. Mas Meta dan Pak Agus telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.